Nah, itu nanti Anda catat. Saya kasih waktu 1 menit ya. Aduh, tapi nggak ada timer saya. Nanti coba saya minta untuk menyajikan. Ya, sekarang fokusnya ke sini dulu, mendeskripsikan data. Ini kan metodologi tadi ya, IMRAT, praktek IMRAT-nya ini. Nah, mendeskripsikan data atau objek materialnya. Nah, berarti Anda fokus mendeskripsikan hadis ya yang ada pada kitab Durratun Nasihinnya. Nah, belum ngomongin penelitian Anda, belum ngomongin data yang Anda cari-cari. Oke, saya karena nggak pakai HP jadi nggak bisa ngelihat timer yang tepat kayak tadi. Sekarang jam 2.41. Oke, silakan dari 1 menit dari sekarang, latihan cepat ini. Datanya sudah ada nih, qauli marfu' tanpa sanad, tanpa sumber, ya. Terus kemudian dinisbatkan kepada Rasulullah tentunya. Silakan Anda buat rumus Oreo tadi itu. Anda terapkan opini Anda, reason, example, dan opini penutup. Oke, saya coba ambil timer. Sudah? Sudah ya? Oke, saya minta sekarang coba. Nggak gini ini enak apa enggak sih? Jadi deg-degan gitu ya. Coba saya minta dari kelompok 4. Kelompok 4 itu
Mas Alam dan Mas Fawas. Halo, ada? Ustaz. Ayo, monggo Mas. Kalau teman sudah ada tulisannya, boleh tulisannya ditunjukkan, lebih enak. Kalau enggak dibaca aja nggak apa-apa. Dibaca boleh. Sekarang baru ngomongin data itu ya. Nggak usah share screen berarti ya, Tat? Data Mas. Oh, share screen lebih bagus. Oke, silakan. Saya stop dulu yang punya saya. Langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya ada 2 perangkat ini. Iya, Tat, bareng-bareng ini. Di sini saya mencoba hadis, yaitu pertama nomor 31. Oke. Ruya ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala in anjakum yaumal qiyamati min ahwaliha wa mawatiniha aktsarakum alayya sholatan. Oke, ini Tat, nomor 31. Oke. Dari sini pertama dari segi. Tadi katanya mau ada yang di share screen, Mas. Boleh kalau ada. Ada nggak? Oh, bentar. Biar sementara filenya masih di kalau ada kan nanti teman-teman yang lain bisa ngeliat langsung tuh. filenya masih di laptop, Ustadz. Ini di HP. Oke, yaudah. Bolehlah Anda baca dulu aja. Dari segi masadir asliyahnya, ini di sini kalau di kitab Duratun Nasihin itu diterangkan bahwa di situ ada di kitab Syifaun Syarif. Kitabnya namanya Syifaun Syarif. Setelah setelah kita cross check di secara mobile ya di Google, itu di situ diterangkan banyak yang meriwayatkan seperti Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Syaraf Ashabil Hadis, Imam Ad-Dailami, juga Ibnu Hajar ya dalam Al-Gharaib Al-Multaqitah, dan juga dalam Targhib wa Targhib, dan juga dalam satu lagi Al-Qurbah Bisolati ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terdapat beberapa sanadnya, namun ada satu, yaitu salah satu rawinya yang bernama Utsman bin Dinar, itu dikritik oleh Al-Uqaili dalam Du'afa Al-Kabir bahwa orangnya itu sering menceritakan hadis-hadis batil. Laisa laha aslun. Terus dari segi marfu qudsi mauquf maktubnya, itu hadis marfu ya, karena langsung disandarkan kepada baginda Nabi. Dari kualitas hadis, pertama dari Duratun Nasihin itu ada indikasi di situ menggunakan ruya, yaitu Sihatu Tamrid. Jadi jelas mungkin hadisnya itu dhaif, karena Sihatu Tamrid itu hanya digunakan untuk hadis dhaif. Dari
kehujahan. Ini kurang tahu ini, belum diteliti kembali. Oke. Ya, baik, itu sudah bagus ya. Cuman Kak tadi itu ruya itu memang redaksi yang mengindikasikan adanya kedhaifan, tapi tidak pasti ya. Jadi jangan itu nanti jadikan sebagai argumen. Jadi itu hanya alamat, tapi tidak dalil, ya, bukan dalil, bukan argumen ya. Nah, sehingga oh ini ruya berarti hadisnya dhaif. Nah, itu namanya menjadikan argumen, alamat jadi argumen. Karena hadis dhaif itu boleh diriwayatkan, misalnya salah satunya dengan menggunakan ruya, sehingga ruya itu diindikasikan ya, dijadikan sebagai dalil alamat ya, tanda, sebagai tanda bahwa dia ada ya, diduga ada kedhaifan, tetapi dia belum terbukti dhaif. Karena ruya itu selain dipakai untuk menyatakan hadis dhaif, dia juga dipakai untuk menyatakan hadis yang belum kita ketahui statusnya. Nah, misalnya hadisnya sebenarnya ada di Sahih Bukhari, tapi karena kita nggak tahu ada di Sahih Bukhari, kita masih ragu dan kita belum meneliti langsung, ya, terus kita sampaikan saja bahwa ya diriwayatkan dalam sebuah hadis seperti itu. Nah itu, tapi hadisnya aslinya sahih. Nah, makanya ruya itu hanya alamat, itu sekedar info saja, info lewat. Baik, oke. Komponen-komponennya sudah oke ya, yang disampaikan tadi. Ada yang sudah berbentuk tulisan belum? Saya ingin lihat yang sudah bentuk tulisan dengan rumus Oreo tadi. Coba ditampilkan saja. Kita bareng-bareng, nggak apa-apa. Nanti Anda akan enak malah dapat masukan langsung. Itu Satu paragraf enak. tidak apa-apa, Ustaz. Boleh, berupa paragraf, nggak apa-apa. Cuma satu paragraf, Ustaz. Nggak apa-apa. Oke. Monggo. Kalau Boleh ditampilkan Mas kalau ada itu filenya yang bisa ditampilkan. iya, Ustaz. Ini Ustaz, kalau ya bagus sekali, pakai warna. Oke. Ini saya ngambil dari penjelasan jenengan tadi yang terkait hadis kun aliman itu. Oke. Sebagai contoh, untuk sebagai contoh. Dengan data yang tadi ya. Oke, data yang tadi saya rata-rata itu. Betul, bagus. Sampai bacakan Mas. Oke. Nah ini hadis di atas, bismillahirrahmanirrahim, hadis di atas terhitung kurang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Hal itu didasarkan pada tidak adanya rawi dan juga sumber di mana penulis mengutip hadis tersebut. Nah ini masuk ke contoh, misalnya seperti hadis kun aliman di atas. Hadis tersebut ditulis sebagai hadis qauli dan juga marfu karena penulis menuliskan redaksi qolan Nabi. Namun beliau sama sekali tidak menyebutkan sumber masadir al-asliyah di mana penulis mengutipnya. Bahkan beliau tidak menyebutkan rawinya. Maka dari sini terlihat bahwa penulis di sini tidak sedang memposisikan dirinya sebagai ahli hadis. Oke. Rumus Oreo-nya, Ustaz. Oreo ya. Yang biru opini pembuka, hijaunya reason, hitamnya example, ya, terus kemudian opini penutup. Bagus sekali. Tapi nanti jangan pola bahasanya jangan begini semuanya ya. Nanti kalau semuanya bahasanya begini, ini kayak copy paste jadinya. Tadi yang saya contohkan memang begitu. Jadi tidak sedang memposisikan dirinya sebagai ahli hadis, itu nanti jangan selalu dipakai. Itu hanya contoh aja. Nanti khawatirnya nanti kepake terus akhirnya menjadi kaidah. Coba ditampilkan lagi Mas, nggak apa-apa. Kita coba kupas ya. Kita coba kupas. Bagus sekali, saya suka Anda sudah berusaha. Sebentar. Nah, ini. Loh, hadisnya satu tadi,
bener satu aja. Kan yang gini aja, di atas ini sebelum ini sampean tunjukkan dulu hadisnya kun aliman au muta'aliman tadi ya. Qala Rasulullah. Nah, atau saya tulis saja dari sini. Tadi hadisnya kan gini ya. Qala Rasulullah kun aliman au muta'aliman gitu ya. Nah, ini yang ada di Duratun Nasihin. Oke. Sekian Bang Alex. Nah, yang perlu Anda ingat, ini Anda kan sedang apa tadi? Tujuan menulis paragraf ini, tujuannya adalah tujuan paragraf, ya, tujuan narasinya apa tadi? Mendeskripsikan objek ya. Mendeskripsikan objek material atau data yang apa? Data pokok lah ya. Data utama. Nah, ini ingat lagi rumus IMRAT. Kita sedang bicara di metodologi mengenali objek, ya, mengenali objek. Nah, paragraf ini belum nggak ngomong tulisan secara umum, tapi hanya paragraf ya. Paragraf ini ditulis tujuannya untuk mendeskripsikan objek yang sedang diteliti. Nah, objek yang diteliti mana? Berarti teks yang ada di kitab Duratun Nasihin ini. Nah, ini Anda deskripsikan, jadilah paragraf ini. Nah, hadis di atas terhitung kurang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oke, sebagai rumus Oreo, ya, ini opini pembuka, opini 1. Secara rumus Oreo, bahasanya ini sudah oke, Mas. Ya, sudah benar secara bahasa opini, ya, bahasa opini. Tetapi secara tujuan, ya, karena tujuannya itu mendeskripsikan objek, belum meneliti. Jadi ini belum masuk, kita belum memulai penelitian yang menggunakan data sebenarnya, data yang kita cari-cari nanti itu. Ini baru data yang terlihat saja, baru deskripsi objek saja. Maka kita belum boleh ngomong kurang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, kita masih belum boleh ngomong ini. Nah, ini kita pakai ketika tujuan paragrafnya bukan mendeskripsikan objek, tapi tujuannya adalah bicara kehujahan. Nah, bicara kehujahan. Ini bahasa seperti ini, ya, bahasa yang dipakai untuk paragraf yang bertujuan menyatakan kehujahan. Berarti terakhir. Nah, karena kehujahan itu tadi tempatnya terakhir ya, di template itu. Nah, ini bicaranya terakhir, bahasa itu dipakainya terakhir. Nah, bisa kita cari alternatif kalau untuk mendeskripsikan objek, gitu ya. Misalnya musannif ya, mencantumkan hadis ini ya, tanpa identitas apapun. Nah, hal itu terlihat dari tidak adanya rawi dan juga sumber dari mana penulis mengutip hadis tersebut. Nah, gitu. Jadi apa yang tampak dulu? Kalau yang tadi saya contohkan di rumus Oreo yang di slide yang tadi pagi, itu memang bahasanya bahasa kesimpulan yang sudah selesai meneliti gitu. Nah, tapi kalau ini kita tujuan, ini tadi saya belum bicara ini memang ya, tujuan paragrafnya adalah untuk mendeskripsikan objek, maka hindari menghukumi terlebih dahulu. Nah, tapi secara bahasa opini sudah tepat, sudah oke. Bisa dimengerti bahwa ini adalah maksudnya opini pembuka. Nah, selebihnya udah oke, Mas. Reasonnya udah oke, terus kemudian apa ini? Example-nya juga udah oke. Ini bahasa opini juga sudah oke. Nah, cuman tentu kata ini juga butuh penelitian sendiri ya, butuh penelitian khusus ya. Tidak sedang memosisikan dirinya sebagai ahli hadis itu penelitiannya sendiri, satu penelitian sendiri sebenarnya, karena butuh kajian panjang ya. Nah, tapi kita fokus ke sini dulu aja, fokus ke paragraf ini. Kira-kira
bisa diganti apa kalau datanya begini? Mungkin ada yang bisa memberi masukan? Kalau berdasarkan ngambil data yang ada ini ya, satu ada qola Nabi, hadisnya marfu berarti ya. Terus kemudian nggak ada masadir asliyah. Kalau untuk tujuannya mendeskripsikan objek, nah, kira-kira hadis ini enaknya dihukumi apa? Ini kan kita menjadi penulis ya, bicaranya menjadi ke arah penulis. Artinya tujuannya untuk mendeskripsikan objek menjadi bergeser kepada mendeskripsikan penulis. Nah, jadi fokusnya kepada hadisnya. Oleh karena itu hadis ini, nah gitu kira-kira. Maka dari sini terlihat bahwa kita ganti penulis ini, jadi hadis ini kira-kira apa? Kalau berdasarkan data ini, kira-kira enaknya apa ya? Disimpulkan apa? Opini penutup. Marfu, Ustaz. Hadis ini marfu sudah ada di sini, Mas. Okay. Sudah ada di apa ya kira-kira ya? Bisa aja bisa hadis ini Mas. Perlu diteliti. Nah, bagus sekali. Hadis ini lebih lanjut. Perlu diteliti lebih lanjut terkait nisbatnya kepada Rasulullah. Bagus sekali. Ini udah paragraf yang tepat sekali sesuai dengan tujuan. Kalau yang opini pembuka, Mas, opini pembuka tadi kan kita belum bicara kehujahan ya. Jadi yang kurang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah coba diganti dulu. Kira-kira apa ya? Dengan mengacu data, lagi-lagi datanya ini marfu, qala Rasulullah, masadir asliyah yang enggak ada. Nah, gitu. Kira-kira apa? Hadis di atas dikutip oleh penulisnya misalnya gitu ya, oleh musannif. Apa kira-kira? Dalam keadaan apa? Keadaan hadisnya ketika dikutip apa? Misalnya bisa fokus ke keadaannya. Keadaan yang tampak tapi ya, keadaan lahiriah. Kita belum ngomong keadaan yang batiniah. Keadaan batiniahnya kan kualitas. Kualitas itu enggak kelihatan. Kualitas itu selalu enggak kelihatan. Karena dia harus diteliti dulu. Nah, kalau yang tampak berarti apa? Hadis tersebut dikutip oleh musannif tanpa identitas, ya misalnya gitu. Nah, tanpa identitas apapun. Nah, misalnya gitu ya. Nah, karena yang tampak memang nggak ada identitas apapun, hanya tiba-tiba qala Rasulullah kun aliman amu taliman, habis, selesai. Nah, misalnya gitu. Nah, ini secara sederhana ini adalah paragraf yang bertujuan mendeskripsikan objek material yang sedang kita teliti. Nah, gunakan ini untuk berbicara hadis ini. Jadi kalau kita kembali ke template tadi ya, kita kembali ke template, hadisnya ini ditunjukkan satu, sudah. Kalau diperlukan ada terjemah ya terjemah, kalau terjemah nggak dianggap perlu ya nggak usah, nggak apa-apa. Ya, kalau misalnya disepakati, oke, terjemahnya dicantumkan, oke, berarti hadis dan terjemah. Setelah itu Anda tinggal masuk ke paragraf ini. Paragraf ini baru nanti ngomongin poin kualitas kan gitu ya. Takhrij dulu, maaf. Baru ngomongin takhrij. Nah, ngomongin takhrij. Boleh juga ini masuk di takhrij. Tadi sebentar. Oke, tadi kan template-nya, ada yang bisa menyebutkan ulang template-nya tadi apa aja? Sebentar, saya cari filenya. Nah, ini nih. Baik. Nah, ini template-nya tadi. Oh, yang enak, ini kita hilangkan ya. Oke, gini aja deh. Teks hadis dan terjemah. Qala Rasulullah ya. Tentu di sini Anda sebutkan qala al-musannif. Langsung qala Rasulullah kun aliman au muta'alliman. Intaha. Dah, nggak ada apa-apa. Kajian takhrij. Nah, di sini Anda ngomong tadi itu, Mas. Paragraf itu Anda masukkan sini. Gimana kalau kita buat itu aja? Langsung kita tunjukkan ya.
Mas siapa tadi? Mas Prayogi ya. Teksnya sampean kirimin ke apa ini ya? Di copy ke sini yang apa? Chat ya, dikirim ke chatnya ini. Nanti saya kopikan di sini. Pun Ustaz. Ya, oke, sebentar. Baik. Ini enggak kelihatan ya. Oke, kita langsung ganti di sini ya. Apa tadi? Qala al-musannif, atau kalau pakai bahasa Indonesia ya apa Anda sebutkan saja yang pas di mana. Qala Rasulullah kun aliman au muta'alliman. Intaha. Oke. Nah, jadilah orang alim atau ya pelajar. Oke, kira-kira gini lah ya. Nah, sekarang kajian takhridnya. Nah, sebelum memulai kajian takhrid, di paragraf 1 bisa kita ambil dari yang ditulis oleh Mas Prayogi tadi. Bentar. Saya copy. Oke, jadi satu paragraf sudah. Ya, kita tapi ini takhridnya masih belum selesai. Oke, kita hapus dulu ini aja. Sekarang baru masuk ke kajian takhrid. Nah, coba ada yang bisa meneliti ada yang sudah mencoba meneliti ini tadi ada di mana saja? Ada nggak? Nggak ada. Oke, kalau gitu kita pakai ini aja ya. Anggap saja ini hadis kun aliman amu ta'liman. Ini, anggap aja hadis yang tampak ini. Ini meskipun judulnya Ar-Rukhsah fin Nikah lil Muhrim, anggap saja ini adalah hadis tentang kun aliman amu ta'liman. Setelah kita telusuri, ternyata hasil takhridnya begini. Ketemu di 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 sanad. Semuanya bersumber dari Ibnu Abbas. Nah, ini mulai ngumpulin data, Mas. Ya. Mulai ngamatin data ini. Nah, ini penting. Yang perlu Anda amati itu data sahabat, data mukharrij gitu ya. Pertama itu dulu. Semuanya dari Ibnu Abbas. Tadi kan nggak disebutkan. Oke. Kalau dibahasakan, kira-kira seperti apa? Karena kita bicara takhrid, ya, berarti bahasanya bahasa takhrid. Bahasa takhrid itu tadi tujuannya ada, menyatakan bahwa hadis ini ada. Ya, kita takhrid. Ingat tujuan takhrid itu paragraf ya. Saya tambahin aja deskripsinya biar lebih enak. Bagian 1 ini tujuan paragrafnya adalah deskripsi objek yang diteliti atau data di Duratul Nasihin. Nah, ini yang bagian pertama tadi. Oke, nah sekarang yang bagian ini ingat takhrid ya, tujuan takhrid tujuannya adalah deskripsi data takhrid. Data takhrid itu
pasti fokusnya untuk menyatakan ada atau tidak ada. Ada atau enggak ada hadis tersebut. Nah, ketika hadisnya ada, berarti pasti ada mashadir asliyahnya, ada sumber asalnya. Kalau enggak ada, berarti laisa lahu aslun, berarti hadis itu bisa dibilang tidak ada. Gitu maksudnya. Oke. Sekarang kalau tujuannya untuk menyatakan ada enggak ada, opini yang pertama enaknya apa, Mas? Kalau ngelihat data 5 tadi, kira-kira opini pembukanya apa? Boleh dibantu opini pembuka untuk menyatakan bahwa hadis tadi kan anggap aja ini hadisnya 5 ya, ada 5 sanad ini. Nah, ada 5 sanad ini, anggap aja ini hadisnya. Nah, kalau datanya seperti ini, berarti untuk bagian Oreo tadi, nah bagian ini opini pembukanya apa? Ada atau enggak hadisnya? Ada. Ada. Apa kita kalau dibahasakan enaknya gimana? Hasil takhrij menunjukkan bahwa hadis ini memang ada dan memiliki sumber yang bisa yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, terus kemudian reason, ini opini ya, bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini Anda sudah opini Anda. Reasonnya, apa yang bisa Anda amati dari data ini? Dari data ini. Oke, monggo silakan. Satu orang urun satu kalimat. Saya udah urun opini pembuka. Siapa yang urun reason? Reason boleh lebih dari satu, boleh. Go. Ada. Jadi anggap saja kun aliman atau muta'aliman intaza wajah Nabi itu. Intinya itu Anda fokus ke jumlah aja dulu. Fokus ke jumlah. Ada berapa jumlah sanadnya? 5. Oke. Kita tulis saja. Kalau Anda kesulitan, ya aslinya mudah ya. Cuman mungkin karena tadi lupa dengan apa yang harus ada di benak. Jadi yang harus ada di benak tadi kan jumlahnya berapa, sumbernya siapa yang meriwayatkan itu loh. Itu yang maksud saya harus selalu ada di pikirannya orang yang mengkaji hadis. Sehingga ketemu hadis itu langsung pertanyaan itu muncul. Jumlahnya berapa ya sanadnya? Siapa ya sumber utamanya? Nah itu yang harus muncul selalu. Supaya Anda itu melihat data itu langsung, halah ini gampang ini diteliti. Oh, ini pasti ada nih. Sekali lihat thread kita aja udah langsung ada hadisnya udah pasti. Saya bisa menjamin. Nah, langsung kayak gitu. Itu ilmuwan itu seperti itu. Oke, kita data dulu, kita list ya, list data. Oke. Ada 5 sanad. Ini karena semuanya dari Sunan Nasai, kita bilang gitu ya. Semuanya dalam Sunan Nasai. Yang ketiga, apalagi data yang bisa Anda temukan? Tadi sudah saya kasih warna. Oke. Ibnu Abbas. Ibnu Abbas, atau bahasanya untuk data biar netral, belum kesimpulan. Semuanya dari Ibnu Abbas. Dari jalur Ibnu Abbas. Ibnu Abbas. Terus ada lagi mungkin data tambahan? Nah, anggap aja
matannya itu mungkin ada sedikit perbedaan misalnya. Misalnya ya, ada sedikit perbedaan matan redaksi matan, namun tidak substansial. Ya, perbedaannya itu enggak substansi. Apa namanya? Anda bisa sebutkan contohnya, misalnya yaitu pada riwayat Mujahid dari Ibnu Abbas atau pada sanad yang ketiga misalnya gitu ya. Oke, kita sudah punya berapa data ini Mas? 4 ya, 4 data Mbak ya. 1, 2, 3, 4. Punya 5 sanad, semuanya dari Sunan Nasa'i. Kemudian yang ketiga semuanya dari jalur Ibnu Abbas. Yang keempat ada sedikit perbedaan redaksi matan tapi enggak substansial. Perbedaannya di Mujahid. Berarti riwayatnya Mujahid itu berbeda sendiri tapi enggak substansial, enggak ada masalah dari sini. Oke, kalau punya 4 data gini, Anda itu ngomong apa? Ada data 4 gini, opini Anda akan bicara apa? Nah, ini simulasinya begini caranya, ya. Setiap langkah itu Anda buat list data, setelah itu, oh kalau begitu saya akan ngomong apa nih? Nah itu cepat itu cara kerja begitu. Oke, monggo. Nanti saya yang menulis. Supaya nanti bisa menjadi opini penutup. Karena opini pembukanya sudah ada tadi. Oke, kita tulis dulu aja. Reason. Berarti yang bisa dijadikan reason apa ini? Bisa dipertanggungjawabkan, memiliki sumber yang dipertanggungjawabkan. Ya. Ini dibuktikan dengan ditemukannya 5 sanad ya, untuk hadis tersebut, semuanya bersumber dari Ibnu Abbas. Oke, ya. Sunan Nasa'i dulu ya. Boleh. Ibnu Abbas juga boleh. Sunan Nasa'i melalui jalur Ibnu Abbas. Terus apa lagi? Contoh satu. Nah, sekarang contoh. Nah, ini saya kasih. Oke, sekarang apa yang belum? Contoh. Sekarang kita menulis contoh. Apa yang bisa diuraikan lagi apa? Ini kan untuk bilang bahwa hadisnya ada, bisa dipertanggungjawabkan sumbernya. Nah, sumbernya apa? Sunan Nasa'i. Ada 5 sanad, berarti kan ada dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, sekarang contoh. Berarti Anda bisa menguraikan 5 jalur tadi itu. Ya. Nah, dari 5 jalur tersebut, ya, karena misalnya, wah sampai sini saya buntu, saya buntu. Berarti kan Anda tadi baru mendeskripsikan sahabat. Anda bisa mendeskripsikan sini, bawahnya sahabat. Abu Sya'tha, ada Mujahid, ada Ikrimah, ada Atha bin Abi Rabah. Ya toh? Berarti Abu Sya'tha 2, Mujahid, Ikrimah, Atha bin Abi Rabah. Anda bisa bermain di situ, nggak apa-apa, ini bebas. Kan sedang menunjukkan apa adanya yang di situ. Lebih enak Anda fokusnya itu dari sanad sahabat ya, dari untuk disorot lebih jauh, itu enaknya Anda menyorot bagian sahabat dan generasi bawahnya. Jangan generasi mukharrij ke guru-gurunya. Jadi enaknya itu memulai bicara itu dari sahabat. Nah, itu lebih enak bagi saya. Tapi
silakan kalau ada yang kalau saya lebih suka yang mulai dari ngomongin mukharrid ke gurunya, ya silakan. Cuma yang paling umum dalam tradisi kritik hadis itu ngomongin sahabat dulu turun ke bawah. Meskipun itu bukan mutlak harus begitu. Dari 5 jalur tersebut, yang keseluruhan dari Ibnu Abbas, dapat diketahui bahwa Ibnu Abbas meriwayatkan hadis ini kepada Abu Sya'sa. Boleh Anda tegaskan 2 sanad, 2 jalur, kayak gitu ya. Berarti punya 2 murid nanti. Mujahid 1 jalur, boleh didetailkan lagi. Ini yang di dalam kurung ini hanya untuk mendetailkan saja. Kemudian Ikrimah, kemudian siapa tadi? Atha bin Abi Rabah. Oke. Dari 1 contoh udah boleh, ya. Cuma 1 contoh itu udah boleh sebenarnya. Ini kan kalimat contohnya terangkum dalam 1 kalimat. Dari segi matan, ya kan ada data keempat tuh yang belum diapa-apain. Dari segi matan, kelima jalur tersebut tidak memiliki atau kalau tidak memiliki, tadi ada perbedaan, Anda ganti saja. Memiliki perbedaan redaksi yang tidak substansial. Hanya Mujahid misalnya ya, yang menyatakan redaksi misalnya kun mu'alliman, misalnya au muta'alliman. Sisanya menggunakan redaksi yang tertera dalam hadis sebagaimana dikutip oleh musannif. Oke, ini sudah jadi 1 paragraf yang ini. Tinggal kasih opini penutup. Monggo, siapa mau urun opini penutup? Data 4 ini, 1, 2, 3, 4 yang sudah kita kumpulkan tadi, sudah masuk sini semua. Sudah masuk semuanya. Sekarang silakan opini penutup. Monggo, yang mau urun. Biar saya ngetik. Berdasarkan data yang ada aja, Mbak dan Mas. Ya, dari 5 jalur, terus itu. Dipanggil kelompoknya saja, Ustaz. Hah? Dipanggil kelompoknya saja, biar teman-teman nggak rebutan diam. Oh gitu. Jadi asal nunjuk saya ya. Oke, saya suka ini kalau asal tonjok-tonjok ini. Tuh, hilang. Nah, coba Mas Wildan, Ulumul Fahmi. Ada? Oke, Ustaz. Monggo Mas. Kira-kira sampean kalau mau membuat opini penutup seperti apa Mas? Untuk paragraf tinggal menyempurnakan aja nih. O sudah ada, R-nya sudah ada, E-nya sudah ada, Oreo, tinggal O saja. O penutup. Hadis ini bisa digunakan untuk hujjah atau dalil karena adanya data-data tersebut.
untuk hujah atau dalil karena adanya data-data tersebut. Oke. Sebentar ya. Mana tadi? Ini penutup. Baik. Coba Mas, ada yang atau Mbak yang bisa ada lompat nggak dalam paragraf ini? Nggak apa-apa ya, latihan begitu. Nah, gini. Ini bahasa ini sudah bahasa opini, sudah tepat secara bahasa Mas ya. Secara Anda sudah arti Anda itu sudah bisa menyusun Oreo menyusun bahasa, menggunakan bahasa Oreo secara tepat itu sudah bisa. Cuma kelihatannya masih sering lupa dengan tujuan. Nah, ini kalau lupa tujuannya melencengnya jauh gitu. Maunya kuliah di Ma'had Ali, tapi karena lupa tujuannya bablas ke Pasar Legi gitu. Nah, gitu. Nah, tujuan Anda menulis paragraf ini tadi apa? Menyatakan ada atau tidak ada. Berarti belum bicara apakah ini hujah bisa dipakai, bisa digunakan atau belum. Baru ngomongin ada atau tidak ada. Nah, cuman kata ada tidak ada itu sudah ada di opini pembuka. Nah, sekarang bahasakan ulang dengan bahasa opini penutup. Opini penutup itu bisa menggunakan ini Mas ya, tidak harus kesimpulan, tapi bisa juga menggunakan rekomendasi. Oke, ini tadi saya belum menyampaikan bagian itu, mohon maaf juga. Ya, kalau tadi kan yang saya sampaikan lebih pada kesimpulan-kesimpulan. Nah, misalnya saya ganti Mas ya, dari sini jalur yang ini nggak harus pakai dari sini ya. Jalur yang misalnya selanjutnya bisa juga gitu ya. Selanjutnya atau gini. Emang kayak gini, kadang itu kita nulis itu terus buntu gitu. Itu wajar itu. Makanya ada orang nulis itu cepat, ada yang lama. Cuma kalau simulasi kayak gini lebih sering buntunya memang. Nah, setelah dapat dipastikan keberadaan hadis tersebut, maka perlu diteliti. Nah, ini opini penutupnya itu berupa rekomendasi. Ya, perlu diteliti kesahihan nisbatnya kepada Rasulullah. Oh, tadi di atas sudah begitu ya. Nah, sudah ada opini begitu. Anda ulang sebenarnya nggak apa-apa juga. Tapi kalau mau yang lain, berarti kita pilih salah satu. Nah, selanjutnya kita akan memilih, karena misalnya, oh, tadi di atas sudah itu perlu diteliti nisbatnya pada Rasulullah. Berarti saya mau pakai yang lain aja deh. Selanjutnya hadis jalur Mujahid, jalur Ikrimah aja. Ikrimah itu murid Ibnu Abbas yang paling intensif belajarnya. Nggak ada yang lebih intensif daripada Ikrimah. Jadi kalau udah jalurnya Ikrimah ke Ibnu Abbas itu orang itu pasti percaya gitu. Meskipun Ikrimah ini orangnya keras. Gitu. Kalau sekarang itu ya semi-semi ISIS lah gitu, radikal gitu. Selanjutnya jalur Ikrimah akan kita teliti sebagai sampel untuk memastikan kesahihan nisbat hadis ini kepada Rasulullah. Nah, ini bahasanya bahasa rekomendasi. Tapi sudah cukup menjadi opini penutup. Nggak harus kesimpulan lagi. Kayak ini tadi, ya. Perlu meneliti nisbatnya. Tadi kan kita hampir tulis ini nih, tapi terus ingat bahwa oh iya di sini sudah ditulis gitu. Udahlah saya milih salah satu aja. Sudah jadi paragraf kedua, Mas. Terus
Nah, ini takhrid seperti ini sudah dirasa cukup sebenarnya, ya, karena sudah menggambarkan keberadaan hadis ini. Nah, baru kita ngomong ini kajian takhrid, ya. Kita ngomong kualitas sekarang, kualitas sanad. Oke, kualitas sanad. Tadi Anda sama Ustadz Hanif sudah diajari belum bicara kualitas sanad? Kritik sanadnya. Ustaz. Alhamdulillah. Oke, kalau sudah, sekarang kita, kalau Anda mau mencantumkan Syajaratul Asanid di sini tempatnya di kajian takhrid. Syajaratul Asanid itu kita belum mau mengkritik ya. Nah, berarti Syajaratul Asanid itu Anda sedang mendeskripsikan perawi sanad, deskripsikan sanad secara detail misalnya, tapi simple, detail tapi simple. Ini untuk bukti keberadaan. Nah, Anda cukup cantumkan Syajaratul Asanid, skema sanad. Ya, bentuknya silahkan Anda sepakati, bisa kalau bisa berupa gambar, cuma itu makan tempat, bisa juga modelnya itu seperti ini misalnya jalur 1 ya, Rasulullah, Ibnu Abbas misalnya begitu, Abu Sya'sa, meskipun ini nggak simpel, ada kekurangannya juga. Kekurangannya apa? Akan mengulang nama-nama yang sama. Kalau yang gambar yang umum yang kemarin dikirim sama Ustadz Anang itu praktis, cuma makan tempat. Kekurangannya makan tempat. Tapi memang praktis, kita lebih tergambar lebih bagus. Nah, tapi itu pilihan. Ya. Anda memilih model begini, model begitu, nggak ada masalah. Anda kesepakatannya model mana, monggo mawon. Ya. Tapi upayakan menulis Syajaratul Asanid itu adanya di sini, adanya di kajian takhrid. Ya. Oke, jalur 2 masih sama dari Rasulullah, jalur 3 Rasulullah, Mujahid, dan seterusnya itu ya sampai habis ya. Jalur 4 tadi jalurnya Ikrimah. Jalur kelima sanad 5 lah ya, Atha bin Abi Robah sampai habis. Oke, bin Abi 5. Oke, boleh jalur, boleh sanad, silakan saja. Nah, ini data namanya data takhrid, kajian takhrid. Sudah cukup segini. Kalau mau ditambahin lagi, ada yang belum dideskripsikan, silahkan. Anda deskripsikan sampai Anda betul-betul puas mendeskripsikan itu. Ini hanya contoh kajian takhrid. Nah, sekarang kita masuk ke kajian kualitas ya, mensimulasikan kajian kualitas hadis. Ingat, kualitas itu tujuannya itu pasti ngomongin sahih atau enggak sahih. Jadi Anda sudah tidak mendeskripsikan lagi ya, enggak mendeskripsikan data yang sanad tadi itu. Berarti di sini kegiatannya ngapain? Deskripsikan ketersambungan sanad. Nah, terus nanti ada paragraf satu paragraf ya. Terus paragraf kedua deskripsikan data perawi hadis atau kualitas ya, kualitas perawi hadis atau jarh wa ta'dil. Nah,
karena bicaranya cuma sanad aja sudah cukup ya. Kesimpulan kualitas atau ringkasan boleh, ringkasan data Anda tambahkan dulu. Tabel-tabel itu yang Ustaz Anang sudah tunjukkan kemarin ya, ringkasan data ya, data kualitas. Tujuannya itu ya, tujuannya. Nah, tujuan paragrafnya. Nah, sekarang tujuan paragraf ke 1, 2, 3, 4. Tujuan paragrafnya yang terakhir adalah kesimpulan kualitas sanad atau nisbat hadis kepada sumber dari Rasul. Kalau hadisnya marfu, mauquf ya pada sahabat. Oke. Sekarang di sini Anda fokusnya ke jalur-jalur ini, nama-nama yang ada di sini. Ini kita hapus. Tetap Oreo Anda pakai. Nah, tentu di sini Anda sudah mengumpulkan dulu riwayat-riwayatnya ya, nama-nama rawinya. Oke, kita kembali ke data ini. Nah, boleh digambar. Mohon maaf, ada yang sudah punya skema sanad gitu aja, yang bisa kita otak-atik di sini. Kalau perlu ada data jarh wa ta'dilnya. Ada? Enggak ada. Oke, kita ambil ini aja deh. Sanadnya Ikrimah tadi ya, yang kita tadi kan kita sudah menyatakan akan fokus di sanadnya Ikrimah. Nah, sekarang ini bisa Anda gabung Mas ya. Ini bisa Anda gabung jadi satu. Nah, apa ini ketersambungan sanad sama ini langsung ngomong kualitas juga bisa kok sebenarnya. Nah, kita ambil jalurnya Ikrimah dulu. Ikrimah, Humaid At-Tawil, Humaid, Hamad bin Salamah, Ahmad bin Ishaq, Muhammad bin Ishaq. Oke, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya, sudah siap. Nah, kayak gitu sudah siap. Itu muncul kesimpulan opini, yaitu Anda boleh Anda nyatakan di paragraf mana gitu ya. Sudah siapnya Ibnu Abbas dalam hadis ini adalah jalurnya seperti ini. Itu kan untuk variasi ya, biar Anda itu kelihatan banget bahwa oh Anda itu bahasanya bahasa orang hadis betulan gitu ya, muncul istilah-istilah populer dalam ilmu hadis. Itu bisa kelihatan dari istilah-istilah yang dipakai, meskipun itu nggak harus ya, hanya seni menulis. Oke, kita fokus pada sanad ini. Nah, setelah data kita peroleh bahwa kita berarti nyatakan di sini, kita ambil satu hadis, opini. Berdasarkan pengamatan terhadap jalur Ikrimah dari Ibnu Abbas ya, dapat dinyatakan bahwa hadis ini sanad hadis ini muttasil gitu ya, dari awal sampai akhir. Nah, ini kalau pakainya gabung lebih enak ya, dengan ini kualitas, sehingga nanti bisa ngomongin itu. Oke, kita langsung aja kita ganti ya. Tujuannya menyatakan kualitas sanad hadis ya, berarti deskripsikan data ketersambungan sanad dan data jarh wa ta'dil.
Berarti ini sanad hadis 1 Ikrimah. Nah, baik. Yang ini sama, berarti sanad hadis 2. Bedanya di situ. Dari awal sampai akhir. Karena Anda sudah punya data, misalnya ya, anggap saja gini. Ada data perawi. Ibnu Abbas orangnya adil, ya, kullu sahabah udul. Terus kemudian Ikrimah itu orangnya sikoh sabat, karena dari Ibnu Abbas. Nah, jadi bisa kita nyatakan sikotun sabtun, orangnya sikoh dan intensif sekali belajarnya, mulazamahnya kepada Ibnu Abbas. Humaid itu misalnya orangnya sikoh, Hamad itu orangnya sikoh, Ahmad bin Ishaq misalnya orangnya soduk, Muhammad bin Ishaq misalnya orangnya sikoh. Kita anggap seperti ini. Ini data yang sudah Anda teliti dari perawi. Ya, rinciannya ya silakan Anda sendiri, Anda kembangkan. Oke. Para perawi hadis ya, di jalur ini, di sanad ini juga terbukti sikoh. Ini paragraf ini akan pakai Oreo tapi dia sudah dimodifikasi. Jadi opininya taruh di akhir doang nanti. Nah, sekarang kita bicara reason dan example di sini. Terbukti sikoh semua. Hanya satu orang yang tidak sampai dinyatakan sikoh, namun ditegaskan sebagai orang yang sangat jujur atau soduk. Terus hal itu tidak menjadi masalah sama sekali dalam ilmu riwayat hadis. Dari sini dapat kita juga sangat kuat bahwa sanad, ini opini ya, kesimpulan penutup, sanad Ikrimah berkualitas sahih. Misalnya, ini sanad 1, sanad 2 Anda bikin seperti ini lagi. Nah, sekarang misalnya sanad kedua, kita pakai yang contohnya anggap aja dhaif gitu ya. Kita anggap ya sanad kedua dhaif. Kalau Anda sudah meneliti selesai lebih enak. Jadi Anda selesaikan dulu penelitian seluruh sanadnya, baru Anda ngomong, itu lebih enak. Jadi nanti saya akan fokus ke hadis dhaif dulu, baru ngomongin yang sahih gitu. Nah, jalur kedua, 3 dan 4 juga terbukti memiliki sanad yang muttasil semuanya. Seluruh perawi, tadi kan sanadnya sudah disebutkan jalur 1, 2, 3, 4 ya. Seluruh perawi yang ada di jalur tersebut juga terbukti sebagai orang-orang yang sikoh semuanya. Nah, oleh karena itu sanad
sanad tersebut dapat dinyatakan sahih sebagaimana sanad yang pertama. Hanya saja sanad kelima ternyata ada ya, di dalamnya ada terdapat perawi yang kadzab sehingga menyebabkan jalur kelima tersebut ya harus dinyatakan sebagai hadis palsu atau maudhu. Oke, selesai ya, hadis maudhu. Nah, ini bisa Anda gabung, bisa Anda pisah. Anda bikin paragraf selanjutnya yang tujuannya meringkas data kualitas sanad seluruh hadis, data seluruh sanad. Oke. Secara umum, dengan demikian, secara umum hadis ini dapat dinyatakan sahih karena memang ada sanad yang terbukti sahih. Bahkan sebagian besar ini nyambung, opini dan reasonnya nyambung satu kalimat, boleh juga. Ini kan modifikasi, ya. Semua segala sesuatu itu pasti ada modifikasinya. Ya. Tapi rumus dasarnya Oreo tadi. Ya, bahkan sebagian besar sanad yang ada adalah memang berkualitas sahih. Adapun satu sanad yang berkualitas palsu ini tidak dapat tentunya tidak dapat dijadikan hujjah. Jadikan hujjah. Meski demikian, ia juga sama sekali tidak dapat menggugurkan kesahihan sanad lain karena masing-masing sanad itu berdiri sendiri-sendiri. Di sini ini Anda bermain teori, Pak, Mas. Ya, ini kan sudah pakai teori ini. Nah, ketika di awal tadi saya ngomongin semuanya full data. Nah, di sini ini namanya diskusi, ini namanya discussion. Ya, Anda pakai teori di sini. Nah, bahkan sanad yang berkualitas palsu itu nggak dapat menggugurkan atau ini hujjah. Ini bisa kasih referensi, gitu ya. Anda kasih referensi di sini. Siapa yang bilang bahwa hadis palsu itu nggak bisa jadi hujjah? Nah, terus sama sekali nggak bisa menggugurkan kesahihan sanad yang lain yang sudah dinyatakan sahih. Siapa yang bilang itu bahwa kalau ada sanad ada 5 sanad, 1 maudhu, yang 4 sahih, yang 4 ini nggak terpengaruh sama sekali. Itu siapa yang bilang? Termasuk misalnya di sini Anda ingin menegaskan, jangan dijadikan hujjah. Ia juga tidak dapat naik menjadi dhaif, apalagi hasan, sehingga jalur kelima ini tetap pada kepalsuannya. Nah, pada saat yang sama, ini pentingnya editing. Kita mengubah konten paragrafnya. Saat masing-masing. Jadi kalau hendak beramal, maka silakan menggunakan hadis ini dengan jalur 1, 2, 3 atau 4 dan hindari penggunaan jalur
kelima. Sudah selesai. Ini Anda sudah bicara kesimpulan juga ini. Dengan demikian ini Anda sudah bicara ringkasan plus kesimpulan jadi satu. Nah, ini bicara kualitas. Setelah itu Anda tinggal bicara fikul hadisnya. Ini kira-kira ya 2-3 halaman cukup selesai satu hadis. Oke, beginilah kira-kira ya. Oreo dipakai ke template yang kita sediakan tadi. Baik, sampai di sini ada yang mau disampaikan? Monggo. Terima kasih Dr. Ubed. Oke, Saya hasilnya di luar ekspektasi saya. Maksud saya itu presentasinya lebih bagus dari apa yang kita ekspektasikan sebenarnya. Semoga ini bisa ditiru sama teman-teman. Ya, alhamdulillah. Nah, teman-teman yang masih buram itu yang masih mohon karena sesi ini saya kira sangat penting, maka diharapkan teman-teman bisa aktif, proaktif. Jika ada kesulitan, kendala, masih bingung, silakan tanya, gitu. Karena pemateri kita satu ini sangat totalitas saya kira. Matur nuwun. Yes, kami. Monggo. Ada lagi? Saya ingin bertanya Ustadz. Silakan. Begini Ustadz, di kajian tahrid dengan Ustadz Hanif kan tadi dan kemarin kita dalam meneliti sanad ya, mungkin dalam mungkin beliau tadi mengacu kepada Syekh Mahmud Tohan bahwa dalam dirasa asanid ini kita hanya mungkin mentok ke tiga cakupan ya. Ya, tiga syarat. Dua syarat dan ilah itu tidak sampai dibahas, mungkin tidak mendalam lah. Nah, kita kan meneliti kitab yang mungkin agak sensitif ya. Mungkin rujukannya juga mungkin sulit. Nah, di sini dalam bayanu martabatihi indal hajah ini kita mungkin agak kesulitan gitu. Mungkin jenengan bisa mengasih tip karena menyimpulkan ini sampai mana gitu. Apakah doif atau bagaimana, sejauh mana kesimpulan terhadap penilaian hadis? Karena saya lihat kayaknya yang penting itu ada di sini. Kalau tahrij kayaknya memang sebagian bisa ditelusuri, tetapi untuk hukmu alal ahadis ini susah gitu. Mungkin saya merasanya di situ, Ustaz. Terima kasih. Baik. Nah, bagus sekali. Terkait dengan kepercayaan diri, saya pernah mengalami hal yang sama, Mas ya. Ketika dulu awal-awal belajar hadis, zaman sekarang lebih enak. Karena apa? Karena kritik hadis itu sudah menjadi hal yang lumrah. Hari ini itu sudah menjadi hal yang lumrah. Dulu ketika saya masih di Tebu Ireng itu saya selalu habis sekolah itu ke perpustakaan. Dulu saya banyak membaca bukunya Kiai Mustafa Yakub yang kritik hadis itu. Di saat itu internet ya belum seperti hari ini ya, masih sulit banget nih rentaran warnet gitu. Desa Tanang tahu itu. Ya, rebutan sama mahasiswa IKH atau Unhas. Nah, ketika datang ke Jakarta ambil jurusan tafsir hadis, ilmu hadis gitu ya. Terus di awal-awal itu dosen saja masih banyak yang anti atau merasa tabu dengan praktek kritik hadis gitu. Ya karena bahwa ya kok kesannya nggak sopan gitu, hadis Rasulullah kok dikritik gitu, atau karya ulama kok dikritik gitu. Nah, kesan kata kritik itu di zaman itu masih terkesan begitu, sehingga otomatis kepercayaan diri itu benar-benar nggak ada gitu, benar-benar hilang. Nah sekarang ini sudah enak ya, kritik hadis itu sudah menjadi hal yang lumrah sekali,
pesantren-pesantren pun sudah menganggap, sudah paham lah, karena sudah melek, sudah ada literasinya tentang itu. Nah, akhirnya sekarang sudah enak. Nah, bagaimana untuk meningkatkan itu? Pengalaman saya sih gini, untuk meningkatkan kepercayaan diri, maka yang paling penting Anda punya data yang bisa dipertanggungjawabkan, data yang kaya data. Kaya data. Sama kayak Anda masuk ke forum Bahsul Masail. Forum Bahsul Masail itu kan isinya orang kritis-kritis semua itu. Nah, tapi kalau Anda punya data berupa ibarat yang Anda kuasai data itu, wah, Anda percaya diri itu ngomongnya itu. Bisa membantah habis-habisan senior-senior itu kan. Nah, habisin aja, babat aja itu mereka itu. Kenapa? Anda punya ibarat. Ibarat itu adalah data. Anda punya data yang data itu Anda kuasai, apalagi datanya melimpah. Nah, itu satu kepercayaan diri sendiri, ya, satu suplemen tersendiri untuk meningkatkan kepercayaan diri. Nah, itu yang utama kalau menurut saya. Selebihnya itu adalah keterampilan ngomong, atau kalau nulis ya keterampilan menulis, keterampilan berbahasa. Nah, sehingga itu hanya yang kedua lah, sekunder, yang tambahan. Kalau nggak pede juga, misalnya, aduh, tapi saya nggak pede, saya nggak termasuk mungkin sedikit males lah dengan mencari data perawi, data tahun wafat dan sebagainya gitu, itu mungkin sedikit males gitu. Gimana solusinya? Anda cari aja data kaul ulama. Yang tadi rumusnya saya sebutkan, kaidahnya Imam Suyuti itu, wa khudhu haitsu hafizun alaihi nas wa min musannafin bi jam'ihi yukhas. Sudah, karena di situ Anda merasa, tuh saya nggak punya keahlian sama sekali di bidang jarh wa ta'dil, di bidang ilmu rijal hadis, saya nggak punya keahlian itu. Sementara ini saya dituntut untuk menyampaikan kualitas. Ya sudah, Anda cari, Anda telusuri pendapatnya para ulama. Nah, gimana tentang hadis ini? Wah, Ibnu Hajar, ada haditsun batil. Nah, misalnya gitu. Ada haditsun isnaduhu ghairu sahih. Wa qala Tirmidzi hadza haditsun hasanun gharib. Wa qala siapa misalnya Ahmad bin Hambal hadza haditsun la aslalahu. Misalnya gitu. Wa qala Abu Dawud wasakataan Abu Dawud. Abu Dawud enggak komentar sama sekali. Dari sini Anda perhatikan, masing-masing ulama tadi kan punya kaul yang berbeda-beda. Satu bilang ini sanadnya batil, satu la aslalahu, satu bilang hasan gharib. Ternyata masing-masing itu menyampaikan sanad yang berbeda, tapi matannya menjurus ke matan ini. Nah, berarti Anda di situ bisa ambil. Datanya nggak begini bunyinya, ya, nggak data ini. Berdasarkan penelusuran kami menemukan ada 5 kaul ulama, gitu, tentang kualitas hadis ini. Nah, yang masing-masing ulama 5 itu ternyata memiliki sanad yang berbeda, sehingga menghasilkan hukum yang berbeda. Pertama, Ibnu Hajar Al-Asqalani menyampaikan bahwa hadis ini sanaduhu batil, sanadnya batal, sanadnya batil. Berarti nggak bisa dipercaya sama sekali, sama dengan hadis palsu. Berarti ini palsu dengan sanad seperti ini. Sanad yang berbeda ternyata dikomentari oleh Ahmad bin Hambal yang Ahmad bin Hambal menyatakan la aslalahu. Mungkin di zamannya Anda bisa berspekulasi di situ, berargumentasi. Karena di zaman Imam Ahmad bin Hambal itu mungkin masih ada keterbatasan masalah referensi hadis, sehingga wajar kalau beliau menyatakan la aslalahu. Padahal ulama setelahnya itu mampu menunjukkan sanad hadis ini. At-Tirmidzi, pada saat yang sama At-Tirmidzi menemukan jalur yang berbeda yang kemudian beliau hukumi dengan hasan gharib. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa hadis ini ya menggunakan jalur yang dikritisi oleh At-Tirmidzi itu dapat dinyatakan hukumnya hasan gharib. Adapun jalur yang dihukum oleh Ibnu Hajar itu adalah jalur yang berbeda yang tidak berpengaruh terhadap kualitas hasan gharib yang ada pada Imam At-Tirmidzi ini, sehingga dapat dinyatakan hadis ini kualitasnya hasan gharib jika diriwayatkan menggunakan jalur yang dikritisi, yang dihukumi oleh Imam At-Tirmidzi, maka bisa dijadikan sebagai hujah. Loh, itu bisa. Itu kalau kita nggak percaya diri mencari data sendiri menggunakan metode Mahmud Tohan tadi itu yang diajarkan Dr. Hanif tadi, nah berarti Anda bisa menggunakan teorinya Suyuti terkait dengan itu tadi. Metodenya namanya metode istiqnas. Nah, Anda bisa menggunakan metode istiqnas yang digunakan oleh Suyuti tadi dengan faidnya itu wa khudhu haitsu hafizun alaihi nas wa min musannafin bi jam'i yukhas.
Terus Anda temukan lagi misalnya, oh ternyata hadis ini ada di Mustadrak Al-Hakim. Berarti apa komentar Al-Hakim? Ada haditsun ala syartis syaikhaini. Oh misalnya gitu. Walam yukhrijahu. Oh berarti hadis ini menurut Imam Al-Hakim itu berkualitas sahih. Nah, bahkan setara dengan riwayatnya Imam Bukhari, tapi Imam Bukhari dan Imam Muslim nggak meriwayatkannya. Wah itu udah jadi satu paragraf lebih itu. Gitu tadi. Dengan data, bentuk data yang berbeda. Tapi saya tadi memang nggak ngomong data yang model kedua ini Mas ya, karena saya tahu Ustadz Hanif pasti menjelaskannya nggak masalah itu, gitu. Jadi saya nggak memberi contoh seperti itu. Tapi karena Anda bertanya, Anda ini cerdas ini, bisa menggali alternatif lain, gitu. Nah, karena Anda tanyanya seperti itu, jadi saya harus keluarkan kaidah kedua dalam kualitas hadis itu. Oke. Oke, Ustaz, terima kasih. Masih ada? Punten Ustaz, nanya. Mengenai yang pertama, mengenai tatabbu'ul asanid tadi Ustaz. Dari kita misal menemukan kayak tadi ya, menemukan 5 jalur, apakah itu cuman nyari satu saja, yang penting sudah menemukan yang sahih, apa harus 5? Misalkan salah satunya kita nemukan di Sohihen, apakah harus di tatabbu seperti 5 tadi, apa enggak? Nah, yang kedua itu kita kadang menemukan hadis di Nurutun Nasihin ya, seperti Fadilatul Ta'allum itu mengalahi 10.000 rakaat. Nah itu ternyata sebagian saya udah nemukan itu qaulus sahabah. Kalau hadisnya itu belum. Nah itu apakah bisa mengaruhi darajatul asanid apa enggak? Oke, matur suwun Ustaz. Oke, terima kasih, bagus sekali. Yang pertama, tidak ada batasan harus berapa sanadnya, ya. Berapapun yang ketemu itu harus Anda sampaikan. Nah, itu data penting. Saya ketemu 500 sanad, wah apes kan, ketemu banyak. Di satu sisi enak ketemu banyak, tapi di sisi lain apes karena ada 500 sanadnya. Misalnya seandainya saya ketemu 500 sanad. Nah, dari kitab yang jumlahnya ada 100 kitab hadis, sanadnya berbeda-beda, jumlahnya 500. Ya. Ada beberapa informasi yang saya nggak tahu, seperti contoh lulusnya Yetain. Bukan pertanyaan. Okay. Nah, misalnya Anda ketemu 500 jalur dari 100 kitab. Ya itu jalur yang bagus. Itu kalau Anda telusuri misalnya, oh ini kan untuk menyatakan hadisnya mutawatir misalnya. Nah, misalnya gitu, hasilnya mutawatir ini karena setiap jalur itu berbeda-beda 500 itu. Berarti setiap tabaqat yang berbeda-beda ini bisa dipastikan hadisnya mutawatir. Udah nggak bisa diragukan lagi kesahihannya. Nah itu pentingnya kita punya data yang utuh yang lengkap. Terus kemudian dari kemungkinan kedua. Dari 500 sanad yang saya temukan di 100 kitab itu, ternyata muaranya cuma pada satu rawi, yaitu Az-Zuhri. Yang ke atasnya itu nanti ke Ibnu Umar misalnya. Ya, Az-Zuhri, terus Ma'mar sampai ke Ibnu Umar itu. Nah, muaranya ke situ. Berarti hadis yang jumlahnya sanadnya 500 itu ternyata sebanyak itu cuma gharib. Nggak mutawatir, nah, cuma gharib. Nah, ini satu fenomena yang unik. Jadi di masa sahabat tadi nggak populer, masa tabi'in nggak populer, masa tabi'in nggak populer. Setelah masa tabi'in popularitasnya meludak viral, luar biasa. Kalau sekarang gitu, ada dulu hadis nggak populer sama sekali, hadis tentang pandemi itu nggak ada yang minat itu dulu, hadis tentang wabah itu. Jadi ada pandemi, wah tahun 2020 itu hadis yang paling populer di media sosial. Nah, tiba-tiba menjadi viral luar biasa.
Nah, itu menjadi gambaran periwayatan. Jadi penting untuk mempunyai data yang selengkap mungkin. Nah, gimana kalau saya sudah dapat di Sahihain? Apakah masih perlu yang lain? Kalau cuma untuk menyatakan tujuannya kualitas hadis saja sudah cukup. Ya, sudah cukup di situ. Kalau tujuan Anda sampai di situ. Tapi kalau tujuan Anda pengen mendeskripsikan informasi yang lebih menarik dari itu, ya, maka Anda sebaiknya menelusuri jalur lain di selain Sahihain, meskipun sudah ada di Sahihain. Itu terkait dengan dalil. Jadi intinya tidak ada batasan minimal dan maksimalnya. Ya, semakin banyak maka peluang informasi yang akan Anda dapatkan tentu akan semakin banyak pula. Jadi pengaruhnya lebih kepada kelengkapan pengetahuan Anda, keutuhan pengetahuan Anda, wawasan Anda tentang hadis itu tentu akan semakin luas, semakin bagus. Nah, kalau wawasannya semakin bagus, pasti penyampaiannya semakin bagus. Kalau penyampaiannya semakin bagus, ya meyakinkan. Ibaratnya kalau hadisnya sahih, ya sahihnya meyakinkan. Kalau Anda menghukumi dhaif, ya hukum Anda itu meyakinkan banget. Gitu. Nah, itu lebih ke sana, tapi tidak berpengaruh secara langsung kepada kualitas sanad hadis. Ya, karena banyak atau tidaknya sanad itu tidak menjadi dasar hadisnya sahih atau tidak. Tidak menjadi dasar kesahihan sanad hadis. 1 kalau sahih, ya sahih. 5 kalau dhaif semuanya, ya paling minimal jadi maksimalnya jadi hasan, nggak bisa jadi sahih. Nah itu bisa dipahami ya untuk yang satu. Nah, terus kemudian untuk yang kedua, kok lupa saya. Yang kedua tadi apa, Mas? Hadisnya didukung oleh qaulus sahabah. Oke. Hadisnya yang ternyata itu qaulus sahabah, bukan hadis marfu. Nah, apakah itu berpengaruh pada kualitas? Tidak berpengaruh pada kualitas hadis. Selama sanadnya ada, hadis mauquf itu tetap penting. Ya, hadis mauquf itu penting. Kalau sanadnya sahih, yang benar mauquf, misalnya, nah, berarti ya mauquf itu yang sahih. Nah, tinggal nanti apakah hadis mauquf itu hujjah? Kita lihat dulu. Isinya tentang apa? Nah, jadi hadis mauquf dan hadis marfu itu hubungannya bukan dengan sahih atau tidak sahih, tapi hubungannya adalah pengaruhnya adalah dengan hujjah atau tidak hujjah. Nah, untuk syariat Islam. Nah, hubungannya dengan itu. Hadis mauquf ada yang sahih, ada yang tidak sahih. Sebagaimana hadis marfu ada yang sahih, ada yang tidak sahih. Lalu bagaimana kalau saya punya hadis sahih, sanadnya marfu kepada Nabi? 1. Kemudian saya temukan ada 2 jalur sahih juga, tapi berhenti sampai di sahabat, nggak sampai ke Nabi. Nah, gitu kasusnya. Mana yang benar? Nah, ini namanya salah satu bentuk kajian syudzud dan ilat itu di sini. Ini rumit, itu rumit. Kelihatannya sepele tapi rumit. Apakah qala Rasulullah itu ziyadah minasik ziyadatus thiqah atau mudraj, atau justru yang mauquf itu yang ada isqat. Nah, ada pengguguran di situ, ada tankis, ada nakes, ada pengurangan. Mana yang benar? Ini kajiannya rumit kalau sudah sampai situ. Itu kajiannya kajian syudzud. Perlu didukung banyak data. Berarti Anda perlu mencari data tahrij yang lain lagi. Nah, bisa menggunakan 2 pendekatan. 1 pendekatan kualitas perawi. Mana perawinya lebih kuat? Oh, ternyata perawi-perawinya lebih kuat yang menyatakan hadisnya mauquf. Nah, di samping lebih kuat ternyata yang menyatakan mauquf ada 2. Berarti yang menyatakan dari Rasulullah itu yang syad, yang menyatakan ini dari sahabat justru itu yang mahfuz, yang harus diambil, yang benar, yang sahih. Yang sana tadi awalnya sahih karena terbukti kalah dengan hadis yang lebih kuat meskipun mauquf, berarti nisbatnya kepada Rasulullah itu syad, berarti turun menjadi dhaif karena syad. Nah, kehujahannya bagaimana? Karena dinyatakan bahwa ini mauquf dari sahabat, bukan bersumber dari Rasulullah. Sekarang kita lihat kontennya. Kontennya tentang apa? Oh, kontennya tentang ajaran agama yang tidak ada ranah atau izin untuk berijtihad di situ. Yaitu bicara tentang akidah,
bicara tentang ibadah. Contohnya, hadis tentang sholat tarawih 23 rakaat berjamaah di masa Sayyidina Umar. Nggak ada di zaman Rasul hadis begitu. Hadis marfu Rasulullah nggak ada. Tarawih berjamaah, sholat tarawih berjamaah, apalagi 23 rakaat. Di masa Rasulullah nggak ada hadis yang menyatakan itu. Adanya di hadis Sayyidina Umar. Nah, tapi ternyata Anda temukan ada hadis yang menyatakan dari Rasulullah 23 rakaat dan berjamaah di masjid. Cuma satu. Nanti Anda bisa baca di bukunya Kiai Mustafa Yaqub itu, hadis-hadis bermasalah seputar Ramadan itu. Nah, tapi yang lain menyatakan yang benar itu dari Umar. Oke, berarti hadisnya mauquf. Kontennya tentang apa? Ibadah, sholat, mahdoh kan. Nggak ada istihad di situ. Berarti hadis mauqufnya Umar bin Khattab itu fi hukmil marfu, hujjah berarti kalau fi hukmil marfu. Hadis Umar bin Khattab mauquf. Tapi tentang apa? Tentang kebijakan misalnya kebijakan menyalin mushaf. Nah, misalnya ya, kebijakan menyalin mushaf. Berarti itu mauquf, tidak hujjah. Hari ini Anda tidak harus menyalin mushaf. Menyalin mushaf itu bukan bagian dari syariat Islam yang utama. Nah, itu hubungannya dengan kehujahan tidak berpengaruh pada kesahihan. Karena kesahihan itu dilihat dari data sanadnya. Oke, itu Mas jawaban saya. Masih ada? Teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Kalau nggak ada ya kita cukupkan mungkin. Oke, mungkin sampai sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup kegiatan kita pada siang hari ini dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Akhirul kalam wa fikra aqwal thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi itu ya, berarti pekan depan Anda sudah bikin Oreo yang di template tadi itu, nanti saya tinggal cek saja, saya tinggal ngecek. Jadi Anda yang presentasikan. Insya Allah. Oke, terima kasih. Saya izin live dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Syukron Ustaz. Sama-sama. Iqmal, kapan pondok? Mas Iqmal. No. Oi. Mana Nailun di anu ya? Kameranya. Ada yang mau lihat Nailun ini? Siapa Bang? Siapa Bia? Kodli.